Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan disyukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua, yang salah satunya adalah pada pagi hari ini Allah lapangkan kita, Allah mudahkan kita, Allah karuniai kita kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran bersama kali ini di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini di tengah peristiwa geopolitik yang semakin memanas, dunia atau dunia ini kudu perang mawon. Alhamdulillah negara kita Indonesia yang kita cintai ini masih Allah karuniai keamanan, ketentraman, kondisi ekonomi yang masih baik. Ini semua adalah nikmat, ini semua adalah karunia yang Allah berikan, dan semoga semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita ini tidak lain dan tidak bukan menambah ketaatan, menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita taat, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur niku ngoten niku. Terus alhamdulillah ngoten nggih syukur. Tapi syukur niku mboten cukup dengan lisan alhamdulillah ngoten, tapi harus dibarengi dengan perbuatan. Salah satunya adalah kita melakukan ketaatan, sholat berjamaah, ya. Kita melakukan ketaatan, ya, puasa sunnah atau puasa wajib, membayar zakat, berhaji bagi yang mampu, dan ibadah-ibadah lain yang semakin mendekatkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah merupakan wujud syukur kita, ya. Wujud konkret dari syukur kita atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita belajar bersama berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman, melanjutkan tentang pembahasan kita yang lalu Selasa ba'da subuh, masih berkenaan dengan peristiwa hari kiamat, peristiwa padang mahsyar. Hadisnya kurang lebih sama, tapi redaksinya berbeda, ada sedikit-sedikit yang tidak sama, tapi sebagian besarnya sama. Kami bacakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibawakan sekerat daging, lalu diberikan daging paha tersebut kepada Nabi yang memang Nabi sangat sukai. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salah satu kesukaan beliau kalau makan daging niki pilihannya napa? Pupu, paha. Misalnya belah pitik ngoten nggih. Pupune niku lah, pupune niku sing paling dagingnya paling kathah ngoten. Tapi lek tiyang Jawa niku boten. Yang Jawa niku sing disenengi napa?
ndase. Niku napa lek ngarani? Tujuannya engko ben dadi kepala, ben dadi pemimpin. Jadi makme ndas pitik ngoten. Atau ndas hewan-hewan sembelian yang lain. Tetapi Rasulullah ini kesukaannya adalah bagian paha. Paha baik itu paha kambing ataupun hewan-hewan sembelian yang lain. Kami lanjutkan, Nabi menggigitnya sekali lalu bersabda, "Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kamu apa sebabnya? Pada hari kiamat Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian pada satu kawasan yang luas di padang mahsyar. Ada penyeru yang mengumandangkan kepada mereka dan ada penglihatan yang mengawasi setiap orang dari mereka. Jarak matahari begitu dekat sehingga manusia pada ketika itu berada pada puncak kesusahan dan kepayahan yang amat dahsyat. Matahari yang panas, yang menyengat itu Allah dekatkan ya dengan ya mungkin jaraknya lek sak menten adohe mawon niku panase wis kaya ngene. Lek semakin dekat tentunya semakin panas. Makanya manusia berada dalam kesusahan dan kepayahan. Payah, susah. Yang niku lek kepanasan kan wah, ndang kesel nih. Lek panas apalagi panase suhu 40 derajat ngoten mawon niku metu titik pun gobios, obah titik pun gobios, apalagi kalau didekatkan. Mereka tidak berkuasa untuk menanggung keadaan tersebut. Sebagian dari mereka berkata, sebagian dari mereka ya berkata kepada sebagian yang lain, "Tidakkah kamu tahu apa yang sedang kamu alami? Tidakkah kamu rasakan kepayahan yang telah menimpa kamu? Tidakkah kamu mempunyai pandangan siapa yang dapat memintakan syafaat kepada Tuhan?" Jadi intinya dalam kepayahan yang sangat manusia ya itu bingung mencari sopo sing iso memberi pertolongan, memberi syafaat. Wong sak molumbane dikumpulkan di padang mahsyar, mulai manusia pertama ya Nabi Adam ya, dan sampai dengan manusia terakhir yang ada di muka bumi ini dikumpulkan ya itu dalam keadaan kepayahan dan mereka bingung sopo iki sing iso memberi syafaat katanya. Kami lanjutkan. Maka setengah dari mereka menghendaki agar bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Setengah dari manusia ini, oh ini jangan-jangan Nabi Adam ini kan manusia pertama, bapaknya para manusia, Bani Adam. Jadi kita semuanya adalah keturunan Adam, kecuali sinten Darwin ini keturunannya ketek. Kalau jadi keturunan Nabi Adam. Kami lanjutkan. Maka mereka menemui Nabi Adam alaihissalam lalu berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kelak nih di padang mahsyar setelah kita kula panjenengan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kita mengenali bahwasanya manusia pertama itu adalah Adam alaihissalam. Manusia pertama itu adalah Adam alaihissalam. Bapaknya para manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sehingga pada waktu bingung mencari pertolongan, ya, para manusia ini mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Jadi sakjane ya wis kenal kali Nabi Adam ini. Cuma walaupun bisawab, kenapa kok teori-teori yang beredar zaman sekarang ini malah aneh-aneh. Ada yang evolusi ini, evolusi ngono. Padahal setiap manusia kenal bahwasanya manusia pertama itu adalah Adam alaihissalam. Semua agama. Kami lanjutkan. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan roh ke dalam tubuhmu, maksudnya ke dalam tubuh Nabi Adam ini. Dia juga memerintahkan para malaikat
supaya sujud kepadamu. Mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhan. Jadi ini minta pertolongan kepada Nabi Adam agar diberikan syafaat. Agar Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberi syafaat. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan tidak akan terjadi setelah ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pada peristiwa padang mahsyar itu Allah tabaraka wa taala marah. Marahnya tenanan, lesune tenanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mau menemui manusia, tidak berkenan atau belum berkenan menemui manusia. Wis ditokne manusia kepayahan di sekolah. Manusia iki diatur angel ngoten iki. Wis kepayahan kepanasan di sekolah kuno. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah seperti itu sebelumnya. Itu puncaknya marah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan marah seperti itu setelahnya. Nah, ini bahasanya indah ya. Jadi artinya itu adalah puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge nggih mboten atos lesu kados niku, setelah niku nggih niku Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan marah seperti itu. Jadi itu puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku dicegah ya mendekati sebatang pohon. Pun masyhur niki ceritanya nggih, Nabi Adam itu dilarang pada waktu di surga, dilarang untuk mendekati sebuah pohon yang ada buahnya. Tetapi aku mendurhakainya. Pergilah kepada orang lain, pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, lalu berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama di atas bumi, dan Allah menyebutmu hamba yang banyak bersyukur. Mintakanlah ya mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Beliau Nuh berkata kepada mereka, pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan tidak akan terjadi setelah ini. Dulu aku berdoa dengan doa yang mencelakakan kaumku. Jadi Nuh alaihissalam ini berdoa ya, menggunakan doanya untuk mendatangkan azab yang berupa banjir besar. Jadi setiap nabi dan rasul itu memiliki satu doa yang mustajab untuk kaumnya, termasuk juga Nabi Nuh ini yang sudah beliau pergunakan untuk memintakan adab ya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa banjir besar. Kami lanjutkan. Pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pun pergi menemui Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, engkau adalah nabi dan kekasih Allah di antara penduduk bumi. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Hei Nabi Ibrahim, jenengan niku kekasihnya Allah. Namanya kekasih niku adalah orang yang didekatkan, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, langit yang paling tinggi, langit ketujuh yang paling tinggi, di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal. Jadi di langit yang paling tinggi, tentunya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami? Minta syafaat nih. Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan tidak akan terjadi setelah ini. Beliau menyebut
kebohongan-kebohongannya. Pergilah kamu kepada orang, ya, kepada orang lain, ya. Pergilah kamu kepada Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi wallahu a'lam bishawab, apakah ini kisah Israiliyat napa boten nggih, kula nggih kurang jelas. Tapi kisah ini masyhur. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki seorang istri yang sangat cantik. Namanya Sarah, Ibunda Sarah. Ini cantik, wis pokoknya ayu ngoten nggih, tidak bisa digambarkan. Kemudian suatu ketika Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Mesir, di Mesir. Sementara di Mesir pada waktu itu, ya, itu tinggallah atau dipimpin oleh seorang raja yang zalim, seorang raja yang sangat suka kepada wanita cantik. Lek ming seneng tok ngoten nggih napa nggih, seneng nyawang ngoten nggih, mboten napa-napa. Tapi niki karena rojo, lek wis seneng tentunya pengen memiliki. Wis ora ngurus arep kuwi bojone wis duwe bojo porong, pokoke rajane niki pengen kuwi ngoten nggih, kudu teko. Nah, sementara Ibrahim alaihissalam pada saat beliau masuk ke Mesir, ya, maka sampailah berita, ya, kecantikan istri Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada sang raja. Raja, kilo bojone enek uang teko, ya, dengan seorang wanita urung lek bojone, padahal itu bojone. Jadi mungkin nggih tentaranya raja. Nek uang teko, wong loro, siji lanang, siji wedok, sing wedok wahyu. Pripun niki raja? Wah, ya kuwi sing tak goleki. Kurang lebih ngoten ceritane. Jadi sang raja niki sangat senang dan ingin memiliki kalau mendengar atau melihat wanita cantik. Maka didatangkanlah kedua orang ini, yaitu Nabi Ibrahim bersama istrinya, ya, Sarah ini. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya tentang sopo iki wong wedok sing sisih iki sopo. Nah, pada waktu itu Ibrahim alaihissalam, ya, tentunya para nabi ini terbimbing, ya. Tapi pada waktu itu nih, Ibrahim alaihissalam ini mboten ngaku lah iki bojone, mboten. Jadi iki dulurku, padahal itu bojone, betul itu bojone. Ya, diakoni ngapusi lah, diapusi. Harapannya Nabi Ibrahim apa? Kalau misalnya niku adike ngoten kan raja niku mesakne, tidak dicupuk ngoten. Atau mungkin ya walalah bisawab dengan alasan yang lain sehingga beliau berbohong kepada raja. Akan tetapi kejadiannya beda. Meskipun sudah berkata lain, ya, tetap aja sang raja ini ngambil, ya, istri Nabi Ibrahim Sarah ini, ya, untuk dijadikan istrinya atau permaisuri. Maka waktu itu nggih namine wong wedok, waduh, Ibrahim atau suamiku atau nek wong Jawa piye iki Mas? Piye iki Mas kok ngene iki? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam wis ndak apa-apa. Kalau nanti terjadi apa-apa kepadamu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngapun ya, mengisahkan yang sesuatu yang lain, tapi insya Allah menarik. Nah, singkat cerita, pada waktu sang raja ini ingin mendekati Sarah, istrinya Nabi Ibrahim ini, maka Sarah, istri Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sang raja ini mau menyentuh Sarah, ya, tiba-tiba stroke raja ini. Padahal sebelumnya nggak sehat. Begitu Arab ngecek Sarah, ya, wanita cantik istri Nabi Ibrahim ini, tiba-tiba stroke. Kemudian karena stroke, rajanya menjauh. Begitu menjauh, sembuh lagi. Kemudian sembuh, senang tau sembuh tau. Pengen nyedek malih, stroke malih, umat malih stroke. Sampai 3 kali, ya, sang raja ini baru sadar, loh, ini bukan wanita biasa, bukan wanita sembarangan. Maka sang raja ini minta kepada wanita itu, kepada Sarah, ya, ini untuk disembuhkan dari penyakitnya, dari stroke-nya tadi. Tapi ya kejadiannya berulang, Bapak Ibu rahimahumullah. Lek wis mari raja niki terus pada akhirnya nafsunya ini membawa dia untuk mendekati Sarah, karena memang Sarah ini terkenal kecantikannya, terkenal keindahannya, sehingga lek wis mari nggih raja niki pasti akan tergerak ke situ lagi.
tetapi kejadiannya sama. Setiap mendekat stroke malih. Setiap mendekat stroke malih. Akhirnya nopo? Akhirnya yang terjadi adalah raja niki menyerah karena gini wow tidak bisa nopo niku namanya mendekati ya, karena setiap mendekat stroke, akhirnya menyerah. Maka peristiwa inilah yang membuat sang raja ini akhirnya usiki bahaya itu wanita penyihir jadi bedah cedeknya aku kok mesti stroke di nomor itu dicul nih padahal bukan ya, karena eh, Sarah istri Ibrahim ya ini sesuai dengan pesan suaminya, kalau ada apa-apa denganmu jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pelajaran penting bagi kita. Setiap ujian atau setiap kesusahan, setiap cobaan yang menimpa kita, jangan lupa selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih, Penyayang, Penolong. Jadi pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kebanyakan kita atau kula jenengan ini biasanya nggih lali. Lah wis kesusahan, lah wis ditimpa suatu musibah, niki wis napa isine napa? Ngeluh mawon. Nauzubillah min dzalik. Padahal sesungguhnya kita punya Allah. Kita punya Allah yang Maha Penolong. Jadi terkena musibah, terkena ujian, minta tolong, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali ke hadis tadi, kami lanjutkan. Jadi itu kebohongan Nabi Ibrahim ya, sehingga Nabi Ibrahim pada waktu dimintai syafaat itu beliau tidak mau. Pergilah kamu kepada orang lain, pergilah kamu kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa. Maka mereka pun pergi menemui Nabi Musa alaihissalam, lalu berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah mengutamakanmu dengan risalahnya dan kalamnya melebihi manusia lain. Mintakanlah untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi setelah ini. Dulu aku membunuh orang, padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ini kami ulangi Bapak Ibu rahimakumullah. Ini salah satu dosa Nabi Musa. Beliau pernah membunuh orang. Pergilah kamu kepada Nabi Isa alaihissalam. Musa menyarankan untuk menemui Nabi Isa. Maka mereka pergi menemui Nabi Isa alaihissalam lalu berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau telah berbicara kepada manusia sewaktu engkau masih dalam buayan. Ini mukjizat Nabi Isa nggih. Sik cilik wis iso ngomong. Engkau adalah kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Mintakanlah untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang telah kami alami? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelum ini dan tidak akan terjadi setelah ini. Beliau tidak menyebutkan dosanya. Pergilah kepada orang lain. Jadi Nabi Isa ini, kalau yang sebelumnya kan ampun duwe dosa. Tapi khusus Nabi Isa ini dia tidak menyebutkan dosa apa yang pernah dia perbuat, tapi beliau langsung menunjuk kepada orang lain. Pergilah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka telah mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi Allah. Allah telah mengampunimu dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Syafaatilah kami di hadapan Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Aku pun berangkat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini begitu disambati, begitu dimintai tolong oleh
umat manusia pada waktu itu ya, Rasulullah boten matur napa-napa, langsung berangkat sujud di bawah arsy Allah, di bawah singgasana Allah tabaraka wa taala. Jadi Allah subhanahu wa taala ini punya singgasana namanya arsy, tapi sampul dibayangne singgasana Allah niki kados singgasana manusia. Allah juga punya kursi, tapi dipun dibayangne kursine Allah niku kados kursine ngeten iki nggih mboten. Jadi Allah itu ya berbeda dari makhluknya. Kami lanjutkan. Aku pun berangkat. Sesampainya di bawah ars, aku merebahkan diri bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah membukakan kepadaku dan memberiku ilham berupa puji-pujian baginya dan sanjungan kepadanya, sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Di bawah ars nih, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya difirmankan, Allah berfirman, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau pasti diberi. Berikanlah syafaat, syafaatmu diterima. Aku mengangkat kepala sambil berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah umat-umatku yang umat-umatku yang tidak harus dihisab ke dalam surga ya, melalui pintu sebelah kanan di antara pintu-pintu surga. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini begitu cintanya dengan umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sekian banyaknya para nabi dan rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki umat yang paling banyak. Jadi umat Rasulullah ini paling banyak. Dan kelak di padang mahsyar, saking cintanya beliau kepada umat beliau, insya Allah semoga kita termasuk dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Beliau ingat kepada umat. Ya Allah, yang dimintakan apa? Umatku, umatku. Ya Allah, tolonglah umatku. Kemudian Allah perkenankan. Umat Rasulullah niku sinten? Insyaallah kula jenengan insyaallah. Dan orang-orang yang berislam, memeluk agama Islam dan tidak melakukan syirik niku beda malih ya. Mungkin urusannya di yaumul hisab. Kalau ada kesyirikan, ada dosa nangis dihisab. Tapi umat Rasulullah niki nggih orang-orang Islam, orang-orang yang memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini di napa niku tandanya yaitu ada bekas wudu, bekas wudu di wajahnya. Ini bekas-bekas wudu yang kita lakukan ini akan menjadi tanda sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali kita insya Allah dari bekas wudu kita. Meskipun kita tidak pernah berjumpa, kita tidak hidup semasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bekas wudu kita insya Allah akan menjadi tanda Rasulullah mengenali, oh itu si A, si B, si C dan seterusnya umat beliau. Kami lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan umatnya ke dalam surga, yaitu umat beliau yang masuk surga tanpa hisab. Itu jumlahnya 70.000 umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ciri-cirinya sudah pernah kita bahas pada perjumpaan yang lalu. Kami lanjutkan, melalui pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Mereka juga bisa masuk bersama orang lain, yaitu ahli surga yang bukan termasuk golongan di atas dari pintu-pintu lain. Demi zat yang menguasai jiwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jarak antara dua pintu surga itu sama dengan jarak antara Mekah dan Hajar, sebuah kota di Bahrain, atau sama dengan jarak antara Mekah dan Busra dekat Damsyik, Suriah. Ini berarti pintu surga gede banget nih. Jaraknya sampai nomor itu
Mekah ya. Dari Mekah ini ke Hajar atau Bahrain. Bahrain ini teng peta teng mriko sampai ke Suriah yang letaknya lebih di utara. Gede banget. Ini gambaran dari besarnya pintu surga. Jarak antara pintu yang kiri ke yang kanan itu sebegitu jauhnya. Jadi surga ini memang luas banget, diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang memurnikan napa niku tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di sini sudah selesai ya. Semoga kita termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kenali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam 70.000 dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab, Jadi nggak usah dihisab, karena hisab itu berat ya. Berat, mesti uang niku lek badhe dijane ya bener, pomo bener, terus tapi badhe di sidang tentang pengadilan niku kan nggih mesti bosen nunggu, terus yo gobyos niku jangan-jangan bener dadi salah. Yaumul hisab atau hisab itu juga gambarannya kurang lebih ngoten, bahkan lebih dahsyat. Wong badhe dihisab, badhe disidang niku nggih wedi. Napa malih sidang yang dipimpin atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luweh medeni, luweh berat, dan balasannya mboten kemen-kemen, nah, sampai tergelincir naudzubillah dzalik langsung neraka. Nah niku nggih mudah-mudahan langsung belum masuk surga tanpa hisab, insyaallah. Jadi yang perlu dijaga adalah akidahnya ya. Jangan sampai melakukan kesyirikan ya. Jangan sampai menyekutukan Allah, jangan sampai meyakini ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apa yang kita ketahui ilmunya mawon. Kalau kita belum tahu, cari tahu dulu baru mengamalkan. Jadi berilmu dulu baru diamalkan. Sedikit ilmu yang kita punya itu kita amalkan, itu jauh lebih baik daripada kita mengamalkan sesuatu yang kita belum tahu atau sifatnya hanya elok-elok, hanya melu-melu tapi tidak tahu. Melu-melu lah saya dialani bener gitu. Alhamdulillah mboten napa-napa. Kalau wis melu-melu ndak roh dilala sing dialani salah. Nah niki malah menjerumuskan. Naudzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, melapangkan langkah kita menuju rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah, surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى